Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Rosati, guru ekonomi SMA Takmiriyah Surabaya, peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua LPTK Universitas Pancasakti Tegak. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengambil video ujian kinerja dengan materi BUMS kelas 11 Tekkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 Tekkum yang saya banggakan, jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat hidayah termasuk nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan untuk bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Menyampaikan materi, terlebih dahulu mari kita buka dengan doa. Maka yang doa akan dipimpin oleh Muhammad Zamzami. Silakan maju. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai doa. Farel Al-Ghifari. Oke, apa ini? Sakit izin? Izin. Oke, yang kedua? Gilang. Ya, apa? Sakit? Sakit. Kemudian yang ketiga Naya. Ya, ini apa? Izin ya? Izin. Baik. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 3 anak. Oke, terima kasih. Semangat. Jadi sebelum ke materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai dirijen adalah Anissa. Silakan maju di atas ini ya. Dari sana. Oke, tunggu musik. Kemudian anak-anak berdiri. Berdiri, jangan tegak. Ya, pagi ini Pak menyampaikan lanjutan dari kemarin, yaitu BUN dan BUMD, sekarang BUMS. Sebelum ke materi ini, motivasi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Ini yang memberi. Pertanyaan, badan usaha apa saja yang sudah kalian ketahui? Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang badan usaha tersebut? Usaha apa yang sudah kamu ketahui? Materi kemarin BUMN. Nah, sekarang masuk ke BUMN. BUMS itu apa coba kira-kira? Silakan salah satu bisa di
Ada yang bisa? Badan usaha milik swasta. Terus bagaimana penentuan tentang badan usaha tersebut? Nah, BUMS itu contohnya, ada yang tahu contohnya BUMS? Unilever. Itu di bidang apa Unilever itu? Membuat produk apa itu? Rumah tangga. Ya, itu satu-satu aja, bukan banyak-banyak. Oke, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk serta jenis badan usaha milik swasta. Peserta didik dapat menganalisis dan memberi contoh bentuk badan usaha yang terdapat di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat menganalisis kinerja salah satu badan usaha milik negara atau milik daerah dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Sekarang kita memasuki kepada materi badan usaha milik swasta BUMS. Nah ini, siapa ini pengarangnya? Wah, aku lah. Contohnya yang disampaikan tadi oleh teman kita Anissa, tadi apa? Unilever ya, termasuk Indofood. Ini juga badan usaha milik swasta contohnya. Indofood bergerak di bidang apa? Ayo. Makanan. Ini yang kamu makan setiap hari itu. Indomie. Nah, ini contoh satu saja. Ini adalah BUMS. Baik. Apa sih BUMS? Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki pihak swasta, baik secara perorangan ataupun beberapa orang dalam bentuk kerjasama menanamkan modal. BUMS digolongkan menjadi dua, yaitu BUMS swasta dalam negeri dan BUMS swasta asing. Lanjut. Nah, jenis-jenis BUMS berdasarkan badan hukumnya. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, kemudian badan usaha firma, kemudian badan usaha persekutuan komanditet atau PCB. Yang keempat badan usaha perseorangan terbatas atau PPD. Lanjut. Nah, ini pengertian dari badan usaha perseorangan. Suatu bentuk usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, perseorangan. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Diingat-ingat badan usaha perseorangan. Badan jadi punya sendiri, modal-modalnya sendiri. Sekarang contohnya 3. Satu yang pertama laundry, bisa itu potong rambut, menjahit, enggak, sekali aja. Itu badan perseorangan. Modal-modalnya sendiri. Lalu nanti ada di sini ada kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah ini badan usaha perseorangan. Kelebihan. Yang pertama organisasi mudah. Ya. Kedua keuntungan seluruhnya milik sendiri, milik pribadi. Kelebihan jadi ya. Lalu rahasia terjamin. Kemudian kebebasan bergerak, pajak rendah, ongkos organisasi rendah. Modal-modal sendiri, untuk diambil sendiri, rugi juga ditanggung sendiri. Itu badan usaha perseorangan. Ingat-ingat. Lanjut. Sekarang kekurangannya badan usaha perseorangan. Tadi kelebihannya. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Modal terbatas. Ya beda dengan kalau gabungan firma tadi sendiri, modal terbatas. Komunikasi komunitas tidak terjamin, kerugian ditanggung sendiri. Ini kelemahan, kekurangannya. Baik, yang kedua firma. Apa itu firma? Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjelaskan perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab
yang sama terhadap perusahaan. Ini firma. Diingat-ingat, atau kamu nanti setelah ada kelompok diskusi, perwakilan saja presentasenya kalau semuanya enggak, dan untuk waktunya. Oke, lanjut. Nah, ini kelebihan dari firma. Kelebihan, kebutuhan modal mudah terpenuhi karena terdiri dari 1 sampai 2 orang atau lebih. Kemudian pembagian tugas dalam mengelola perusahaan. Resiko perusahaan dipikul bersama dengan sekutu itu kelompoknya itu tadi. Lalu kelangsungan badan usaha lebih terjamin dan adanya akta notaris, maka mudah untuk mendapatkan pinjaman. Ya, ini kelebihan. Lanjut, kekurangan firma. Ya, terjadi perselisihan antar pemilik, bisa itu crash. Beda dengan individu, modal-modal sendiri ini gabungan, jadi semua crash itu bisa juga terjadi perselisihan antar pemilik. Tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Jika satu anggota keluar meninggal, maka firma bubar. Ya, jika satu anggota keluar atau meninggal, maka firma bubar. Kesalahan pada seseorang anggota harus ditanggung bersama. Ini firma. Berikut, persekutuan komanditer atau CV. Nah, apa sih CV itu? Adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Ini CV, persekutuan komanditer. Lanjut. Nah, persekutuan komanditer nanti ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Yang pasif, sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modalnya saja. Kemudian sekutu aktif, sekutu atau anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Nah, ini hanya kabarnya, ini hanya menyerahkan modal, ini yang kerja keras, ini yang sekutu aktifnya di sini. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Ini perseroan terbatas atau PT. Lanjut. Nah, perseroan terbatas ada PT terbuka, ada PT kosong, dan ada PT tertutup. Kelihatan dari sana, dari belakang kelihatan. Kelihatan. Yang pertama PT terbuka, perseroan terbatas terbuka disebut juga dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. Nah, PT terbuka menjual sahamnya ke khalayak melalui pasar modal. Jadi ini ada PT terbuka termasuk PT Bank BCA TBK. Jadi kalau ada PT misalnya ada TBK itu bentuk terbuka. Kadang-kadang ada PT kemudian ada TBK kecil, TBK itu singkatan dari terbuka. Artinya ini tadi PT perseroan terbatas terbuka itu juga dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat, ya untuk masyarakat luas. Lalu PT kosong. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akta pendirian dan izin usaha, tetapi kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung. Ini PT kosong. Dan yang terakhir PT tertutup. PT tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-saham kepada masyarakat luas. Bedanya dengan PT terbuka. PT terbuka itu sahamnya dibuka untuk masyarakat luas, sedangkan yang tertutup tidak dijualbelikan kepada masyarakat luas. Ini perseroan terbatas. Kemudian kelebihan daripada PT, yaitu yang pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi pergantian pemilik. Ini saya sebut satu saja, itu langsung nanti di diskusi. Lalu kekurangannya PT
modal pendirian yang besar, proses pendirian perseroan terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya. Sekian, terima kasih. Ini adalah materi tentang UMS. Ayo anak-anakku, sekarang sudah waktunya diskusi kelompok. Tadi Pak sudah menyampaikan materi kurang lebih 10 menit kalau nggak salah ya, tentang badan usaha milik swasta. Sekarang mulai kelompok seperti kemarin. Kelompok 1 yang ada ini Anissa, Sofiatul, Arya. Silakan Arya di sini. Anissa ya. Jadi dibentuk kayak kemarin lingkaran aja. Nanti dibalik lagi nggak apa-apa. Yes. Kemudian kelompok 2 Hasan, Fani. Hasan. Jadi ini tetap ber. Saya jawab. Kalau tahu berutang. Ini pakai. Tidak berminat-minatin. Dia berhadapan. Oke. Ini kelompok isi mau kelompok 1. Fani harus bergeser. Tambah. Ya, ini mau Nur Hasan sama Fani. Hasan dengan itu sekarang sudah waktunya diskusi kelompok. Saya bagi 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini tangkap kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu berarti nomor 1 jelaskan pengertian badan usaha, lalu kelebihan dan kekurangan. Tolong ditulis nama kelompoknya di sini. Dapat itu ketua kelompoknya. Kelompok 2 pengertian firma nomor 2 namanya ditulis di sini. Kelompok 2 tulis di sini, oke. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 itu persekutuan komanditer atau CV. Nomor 3 ya, nama kelompoknya ditulis di sini. Ini kelompok 3 tulis di sini. Saya beri waktu 10 menit. 10 menit ya. 10 menit nanti belum presentasi. Persekutuan komanditer atau CV. Nomor 3 ya, nama kelompoknya ditulis di sini. Ini kelompok 3 tulis di sini. Terus ini nama-namanya. Berarti ini nomor 5 ini ya. Waktunya betul. Ini yang nomor 7 aja. Jawaban apa? Jawabannya? Oh, sudah ada jawabannya ya. Oke, nanti teman-teman ini kalau belum bertanya nanti siap jawab ya. Misalnya saja tentang badan usaha keuangan. Kak, ini lu gak masuk Pak? Ini tak sengaja. Itu tak sengaja. Cuma kita akan lihat pertanyaan. Itu situ. Nanti kayak gawe aku kok, gawe. Sudah ketemu pertanyaan? Sama-sama Ustaz. Sebutnya jadi susah, itu untuk dijalankan sebagai badan usaha perseroan. Ada Terus jawabannya nomor 7. Jawabannya apa 7? Ini sama.
Jadi jam 5 kelompok. Nanti yang kelompok ini nggak pernah maju, nanti yang ya cuma bertanya aja tentang beberapa soal dulu pertanyaan. Tuh. Baik, anak-anakku, diskusinya sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang presentasi. Perwakilan satu kelompok saja, tidak usah semua tampil karena waktunya sudah tidak tutup. Kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang saya berikan. Silakan maju, bawa itu. Sampaikan salam, terus sampaikan kelompoknya, nama, urut dari Zaka ke sini, lalu mempresentasikan tugasnya itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha perseorangan serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zaka. Nama saya Arya. Saya Elisa. Nama saya Sofi. Saya Isma. Pengertian badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memiliki dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Kelebihan dari badan usaha perseorangan. Yang pertama yaitu organisasinya mudah, yang kedua kebebasan bergerak, dan yang ketiga keuntungan sepenuhnya milik pribadi, yang keempat rahasia terjamin, yang keempat pajak rendah, yang kelima ongkos organisasi rendah. Kekurangan badan usaha perseorangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, modalnya terbatas. Yang ketiga, kontinuitas tidak terjamin. Dan yang terakhir, kerugian ditanggung sendiri. Jika ada yang mau ditanyakan, Ya, jadi sudah kelompok 1 sudah menyampaikan tugasnya presentasi, lalu kelompok 3 atau kelompok 2 ada pertanyaan, silakan sampaikan. Acungkan tangan. Nah, nama? Muhammad Yusuf Darmawan. Yusuf. Sebutkan contoh jenis usaha yang cocok untuk dijalankan sebagai badan usaha perseorangan. Ya, agak keras tapi agak keras. Ya, baik. Usaha yang cocok untuk dijalankan sebagai badan usaha perseorangan adalah warung kopi keliling yang makanya mobilitas untuk menjangkau pelanggan di berbagai lokasi. Warung kopi Keliling. keliling, warung kopi keliling itu perseorangan. Sudah? Sudah. Dari kelompok 2 ya? Nama? Zamzami. Muhammad Zamzami. Apa keuntungan utama memiliki badan usaha perseorangan? Apa keuntungan utama memiliki badan usaha perseorangan? Kendali penuh atas keputusan bisnis, proses pengelolaan dan kebijakan perusahaan tanpa perlu dibagi kepemilikan dengan pihak lain. Oke? Beri aplaus. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke mejanya lagi. Terima kasih. Sudah. Oke. Baik, anak-anakku, jadi materi diskusi sudah berlangsung. Alhamdulillah tadi ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh kelompok 1 yang mewakili diskusi. Nah, sekarang masuk ke asesmen sumatif atau ulangan harian. Ada 15 soal pilihan ganda. Nah, tuh insya Allah gampang kok ya. Dan ganda, siapkan kuisisnya dibuka. Kuisisnya dibuka. Ya. Kuisisnya dibuka. Ini kodenya 207103. 207103.
Anak yang masuk sudah ada 9 partisipan. Ya, silakan yang lain juga segera masuk pakai aplikasi Quizzes. Ya, sudah 10. Oke, saya beri waktu 10 menit sementara nilai yang tertinggi itu Anissa Artika. Tadi Ismi barusan langsung diselip oleh Anissa Artika. Tolong yang Muhammad Yusuf, kemudian ada Zaka Sultan, hati-hati ya. Merah itu artinya salah. Jadi banyak merahnya berarti banyak salahnya itu. Baik anak-anakku, ini hasil asesmen Sumatera ulangan harian kamu. Tertinggi Anissa Artika, nilainya 93. Kemudian disusul Vina 87, Sofi 80, Fani 73. Untuk yang ganteng-ganteng ini nilainya agak blok ini ya, yang Jawa ini, oke? Jadi ini hasil setelah kalian mempelajari materi UMS, ini hasil ulangan hariannya. Berarti kamu belum seberapa siap nih, Pak? Oke, kakak. Jadi setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kemudian mengikuti asesmen Sumatera ulangan harian, sudah selesai. Ini hasilnya. Jadi Pak Imron menyampaikan banyak terima kasih kepada kalian semua, khususnya kelas 11 take home. Perlu saya refleksi ya, jadi masih ingat nggak tadi materi hari ini adalah BUMS. BUMS tadi jenisnya terdiri dari yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga CV persekutuan pemanditer atau CV, yang keempat ada PT perseroan terbatas. Baik, itu materi pagi ini. Kemudian mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari atau masuk pada materi koperasi pertemuan berikutnya. Sebelum pelajaran kita akhiri atau sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama membaca wal asri. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk materi berikutnya tentang koperasi. Nah, Pak Imron menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.